Selamat pagi Bu Mariati. Pagi Pak Jahit. Katanya Bu Mariati ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Iya Pak Jahit, terima kasih sebelumnya Pak Jahit atas waktunya. Karena menemui Pak Jahit rada susah juga gitu, karena waktunya Pak Jahit selain mengajar juga ketua MGMP di sekolahnya di bidang Pancasila gitu kan. Terima kasih sebelumnya Pak Jahit. Gini Pak Jahit, saya ini ada masalah. Kebetulan saya mengajar di kelas 4. Nah ini anak ABK-nya ada 8. Itu dia Pak Jahit, itu yang membuat saya bingung. Biasanya kan paling banyak itu di kelas itu ABK-nya 2 maksimal. Nah ini 8. Nah itu dia Pak Jahit, justru itu mungkin ketika saya bicara dengan Pak Jahit, saya bisa tercerahkan seperti itu Pak Jahit. Jadi itu masalahnya Pak Jahit. Sebetulnya masalah apa Bu yang di anak-anak ABK itu? Apakah ada jumlahnya yang terlalu banyak dari 2 ke 8 atau dengan kenakalan yang ada di anak ABK itu? Nah justru itu Pak Jahit. Jadi begini, kebetulan di kelas saya itu ada 30 siswa ya. Nah anak ABK-nya 8. Berarti kan ada Lebih ya? Iya, ada 22 anak yang normalnya. Nah ABK-nya ini 8. Nah anak ABK yang 8 ini itu bermacam-macam ABK-nya. Ada yang slow, ada yang daya ingatnya lambat, daya tangkapnya lambat, terus ada yang masih memang dia belum kenal huruf, terus ada yang memang dia matematikanya bagus, tapi dia ketika saya kenalkan matematika dia suka, tapi ketika dia membaca belum. Jadi itu bermacam-macam kategori dari anak ABK yang di kelas itu. Nah kebetulan yang 6 ini sudah mempunyai surat dari dokter Adi dari psikiater. Nah yang 2 ini yang belum Pak Jahit, seperti itu. Jadi kalau yang 6 ini kan ibarat katanya memang sudah terdeteksi anak ini ABK. Nah yang 2 ini menurut guru kelas 3 sudah disuruh sama orang tuanya, udah dipanggil ke sekolah, tapi sampai naik ke kelas 3 belum juga anak ini mempunyai surat. Nah ketika di kelas 4 gurunya saya juga sudah langsung memanggil anak ini, tetapi alasannya, Bu saya nggak punya duit gitu kan untuk ini. Bu memang kalau nggak punya surat itu bisa naik, dia bilang begitu. Sedangkan saya sudah menjelaskan kepada orang tua yang 2 anak tersebut itu ya, sudah memanggilnya, karena kalau memang dia tidak punya surat itu otomatis KKM-nya harus sama dengan anak yang lain. Otomatis kalau KKM-nya di bawah, sedangkan anak ini sudah kelas tinggi gitu kan, tidak akan naik kelas seperti itu. Jadi sudah sampai sekarang nih Pak Jahit, dari tahun ajaran baru sampai sekarang dia belum juga. Nah seperti itu Pak Jahit. Nah dari 2 anak yang tadi yang belum dikatakan mempunyai surat yang jelas, dia di apa sih tingkat kelemahannya atau potensinya di mana. Sementara tadi yang 6 ibu sudah memiliki tentang tadi kan. Artinya ketika 6 itu yang sudah dimiliki, ibu bisa mengarahkan kepada sesuatu agar anak-anak itu bisa. Nah, yang 2 ini apakah tadi ketika ibu mensyarat itu dengan alasan tidak mampu orang tuanya untuk bersurat, apakah ibu yang lakukan untuk hal semacam itu? Iya, jadi untuk sementara memang saya masih lihat kondisi anak 2 yang ini tersebut. Memang dari segi kognitif, kalau guru kan kita tidak boleh menjudge anak ini ABK. Tapi dari kesehariannya, 1 anak ini sudah kelas 4. Dari bicaranya, bicaranya nggak jelas? Iya, berbeda dari anak yang lain. Terus dari kognitifnya juga Pak Jahit, ketika kita memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan anak yang lain, nah anak ini belum mampu gitu. Jadi memang kalau dilihat dari segi pembelajaran akademis, anak ini memang
tidak mampu dengan bisa makan dengan anak yang lain. Jadi seperti itu Pak Jaya, sudah terdeteksi. Tapi kan guru tidak boleh menjudge anak ini, oh kamu ABK seperti itu. Sedangkan saya sudah berusaha untuk memanggil orang tua ini untuk berbicara. Jadi kan mungkin nanti ketika PTS, setelah PTS ya Pak Jaya, ini rencana yang saya lakukan ya, ketika nanti setelah PTS itu kan nanti ada hasil dari nilai tersebut yang seperti itu Pak Jaya, saya akan memberikan ultimatum kepada orang tua ini lagi gitu kan ya, supaya orang tua ini memeriksakan kepada yang profesional berwenang seperti itu Pak Jaya, karena nanti kedepannya berpengaruh ke kelas-kelas selanjutnya seperti itu. Selain tadi Ibu punya rencana setelah PTS ya, anak ini menyuruh kepada orang tuanya untuk memeriksakan, rencana Ibu selama proses itu berlangsung di dalam kelas yang anak 2 ini, apa yang akan Ibu Mariati laksanakan? Ya, kalau di dalam kelas Pak Jaya kebetulan anak ABK ini saya 8. Jadi saya memberikan tugas itu satu anak yang normal dan yang kedua ini anak ABK, dan itunya juga berbeda tugasnya. Jadi ketika anak misalnya ini yang 3 anak saya berikan materi misalnya masih huruf abjad gitu ya, pengenalan abjad seperti itu aja. Jadi memang ya tugas guru itu ya sangat berat kalau mempunyai anak ABK, selain membuat soal atau membuat tugas yang anak yang normal dan anak ABK juga berbeda-beda. Ada anak ABK yang satu dengan anak ABK yang lain ya, yang sesuai mapelnya. Jadi ketika misalnya mata pelajaran matematika contoh, anak ini pembagian sudah akar, buru-buru kita berikan kepada anak ABK ini kan, berarti anak ABK ini baru penjumlahan seperti itu, penjumlahan yang masih taraf disesuaikan dengan kemampuan anak ini. Jadi Pak Jaya, jadi saya menggali potensi yang ada di dalam anak ini. Iya, misalnya yang ini dia baru pengenalan bilangan. Jadi memang guru harus mengetahui gaya belajar anak juga nih, anak ABK ini. Jadi ya memang itulah tugas terberat guru ya, yang seharusnya memang ada shadow teacher, karena kita di di sekolah negeri ya, tenaga untuk ahli anak ABK ini masih memang sangat kurang seperti itu. Sedangkan sekolah SLB di setiap kecamatan itu hanya 1, dan setiap kelas itu maksimal 5. Makanya yang sekolah reguler mau tidak mau harus menerima anak ABK. Tetapi ini bisa kecolongan dengan apa? Karena orang tua ini awalnya itu di kelas 1 mendaftarkan anak di jalur umum. Itu masalahnya. Harusnya orang tua ini tahu anak ini. Sekarang kan orang tua tidak mau bahwa anak itu ABK. Seperti itu jadi Pak Jaya masalahnya. Jadi yang saya lakukan kepada anak itu ya, memanggil orang tua itu untuk membuat surat yang anak yang 2 ini. Kalau yang 6 ini, yaitu saya memberikan kegiatannya sesuai dengan yaitu RPP-nya. Iya, jadi RPP-nya berdiferensiasi seperti itu, baik. Iya. Kemudian sejauh mana komitmen Ibu ya dalam memberikan tadi tuh kebutuhan antara si anak yang 6 tadi dengan yang 2 ini, selama proses yang 2 tadi suratnya belum ada kan, ya, apa yang akan Ibu laksanakan? Iya, saya melaksanakan tanggung jawab ini ya sesuai dengan ya Pak Jaya ya. Saya berkomitmen ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Walaupun ada anak yang normal, ada anak yang ABK, tidak membeda-bedakan ya. Intinya saya bekerja sesuai dengan tupoksi saya sebagai guru dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Intinya itu Pak Jaya. Bagus sekali. Apa sekarang rasa Ibu Mariati setelah Ibu cerita tentang masalah pada saya?
saya merasa lebih lega Pak Jahit, ya karena apa yang selama ini ada di benak saya gitu ya, kuat banget nih gitu kan ya anak ABK. Sekarang saya merasa lebih lega, lebih nyaman dan apa yang ada di dalam pikiran saya merasa plong seperti itu Pak Jahit. Terima kasih ya Pak Jahit sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga solusi dari masalah saya yang ada bisa terselesaikan. Baik, Bu Priyanti tetap semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Pak Jahit. Terima kasih. Iya.